sedang apa? Selamat siang Pak Darno, sedang lapar nih. Kebetulan tidak ada jam mengajar di kelas. Oke, Bu Vidya, maaf kalau saya mengganggu waktunya sebentar, boleh. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu Vidya. Oke, tidak mengganggu Pak Darno, santai saja. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya Pak? Kelihatannya penting. Begini Bu Vidya, saya itu akan melakukan coaching dengan Ibu Uca. Kira-kira Bu Vidya bersedia atau tidak untuk menjadi pengamat saya saat nanti saya melakukan coaching dengan Ibu Uca? Wah, dengan senang hati Pak Darno. Saya bersedia. Semoga saya bisa membantu Bapak dengan maksimal ya Pak. Iya Bu Vidya, terima kasih. Oh iya Pak, sebelum melakukan coaching, ada sedikit hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Darno. Bagaimana Pak Darno? Ya, silakan saja Bu Vidya. Jadi begini Pak, pada saat proses coaching, nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian apakah jawaban yang diberikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Darno sampaikan. Kemudian, dari jawaban tersebut, apakah coachee bisa memberi jawaban untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya? Jangan lupa ya Pak, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Oh ya Pak, ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan ke Pak Darno. Boleh ya Pak? Boleh Bu Vidya, boleh saja. Oke, jadi dalam melakukan coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam coaching hari ini yaitu kehadiran penuh atau proses dan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik Pak Darno, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Mungkin kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik Pak, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya yang ingin Bapak observasi. Ya, betul sekali. Jadi nanti akan yang saya observasi itu pertanyaan yang berbobot. Oke, kira-kira indikator tercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Darno sendiri itu apa? Untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan, yaitu pertama itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan menggali informasi Bu, dan juga untuk membantu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Baik, jadi nanti indikator ketercapaian yang dapat menggali informasi dan membantu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee ya Pak? Betul sekali Bu. Baik Pak Darno, terima kasih atas jawabannya. Silakan melakukan coaching bersama Ibu Uca dengan sebaik-baiknya. Dan nanti saya akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan. Setelah selesai melakukan coaching, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak Darno. Baik, Bu Vidya, terima kasih. Sama-sama Pak Darno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Uca, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Darno, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Pak Darno? Alhamdulillah, saya juga baik Bu.
Tadi sepertinya Bu Uca akan menyampaikan sesuatu kepada saya. Betul sekali, Pak. Saya mau bercerita tentang permasalahan di sekolah, Pak. Baik Bu Uca, ketika ada waktu untuk bercerita tentang permasalahan Bu Uca, kira-kira sekitar 15 atau 20 menit ya Bu. Iya, Kira-kira Pak. permasalahannya seperti apa Bu Uca? Baik, Pak. Jadi begini, saya amati budaya positif yang ada di sekolah yang sudah disepakati sebelumnya itu kurang dapat diterapkan secara maksimal, Pak. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Ibu merasa budaya positif yang telah disepakati sebelumnya kurang dapat diterapkan dengan maksimal ya? Ya, Pak. Kalau menurut Ibu, apa yang menyebabkan Ibu merasa budaya positif sekolah itu kurang dapat diterapkan secara maksimal, Bu? Jadi ada beberapa hal nih, Pak. Yang pertama, saya melihat pembiasaan sholat duha berjamaah di pagi hari, semakin ke sini itu murid-murid semakin kurang antusias, Pak. Awalnya mereka sangat antusias, kemudian berangkat sekolah itu langsung mempersiapkan perlengkapan seperti mengambil air wudhu dan juga mempersiapkan tempat di halaman sekolah dengan memasang karpet untuk sholat, Pak. Akan tetapi, belakangan ini murid-murid itu perlu diarahkan terlebih dahulu untuk mengambil wudhu, kemudian guru juga perlu berkeliling kelas agar murid mau beranjak dari kelas untuk segera mengambil wudhu, Pak. Nah, untuk yang kedua, murid itu sering telat berangkat sekolah, Pak, karena mereka menghindari agar tidak mengikuti pembiasaan sholat duha berjamaah tersebut. Kemudian satu lagi nih Pak, yang ketiga, yaitu murid kurang dapat menjaga kebersihan kelas dengan tidak melaksanakan piket kelas, Pak. Nah, murid itu biasanya beralasan bangun kesiangan sehingga mereka tidak sempat untuk melakukan piket. Nah, sehingga di jam pelajaran awal, kelas itu masih kotor, Pak. Oh, kalau saya garis bawah ini, Bu ya, berarti permasalahan dari Ibu adalah budaya positif di sekolah kurang diterapkan secara maksimal ya, Bu ya. Murid mulai tidak antusias terhadap pembiasaan sholat duha. Juga masuk sekolah juga sering telat dan piket kelas tidak berjalan. Begitukah ya Bu? Kira-kira dari percakapan kita ini, apa masih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan ini, saya ingin ada perubahan baik pada murid maupun juga guru agar budaya positif di sekolah itu dapat diterapkan dengan baik, Pak. Oh, jadi yang Ibu harapkan ada perubahan pada murid dan guru terkait budaya positif di sekolah ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Uca lihat atau Ibu Uca dapatkan? Saya itu ingin melihat perubahan pada murid agar berangkat sekolahnya itu lebih awal, Pak. Jadi sebelum bel masuk kelas berbunyi itu murid sudah berada di sekolah, kemudian dapat mengikuti pembiasaan sholat duha berjamaah, kebersihan kelas terjaga dengan murid selalu piket dan juga guru juga bisa menjadi teladan, Pak. Nah, dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, murid masuk tepat waktu, mengikuti pembiasaan sholat duha, dan juga menjaga kebersihan kelas, dan guru dapat menjadi teladan. Bisa dilakukan sebagai kondisi ideal yang Ibu kira-kira dari skala 1 sampai 10, sekarang ini ada di level berapa ya Bu? Sepertinya masih di level 6 ya, Pak. Oh, jadi level 6 ya Bu. Sepertinya apa itu levelnya ya? Level 6 itu ya Bu, bisa dijelaskan? Untuk di level 6 ini, karena sekarang ini baru semua murid putri yang sudah mengindahkan budaya positif, Pak. Tetapi
masih ada sebagian besar murid putra itu belum. Kalau pada guru, baru sebagian yang bisa menjadi teladan dalam turut serta mengikuti pembiasaan sholat duha itu, Pak. Baik, Bu. Dari level 6 sekarang ini bisa ditingkatkan ke level berapa ya, Bu? Untuk menjadikan murid dan guru sesuai dengan keinginan Bu Uca dalam menerapkan budaya positif yang baik. Mungkin bisa ditingkatkan menjadi level 9 ya, Pak. Karena murid dan guru itu sepertinya itu bisa cepat menerima masukan, sehingga dapat menerapkan budaya positif dengan maksimal, Pak. Oh, gitu. Berarti dari level 6 sampai 9 ya, Bu. Kira-kira usaha apa saja yang akan Ibu bisa lakukan untuk dapat menerapkan budaya positif dengan maksimal? Sebenarnya itu saya masih memikirkan usahanya ya Pak. Tetapi jika memungkinkan, saya akan melakukan kolaborasi dengan pembina OSIS, kemudian kesiswaan, ataupun guru untuk dapat mensosialisasikan kembali mengenai budaya positif yang sudah disepakati. Selain itu juga agar lebih intens untuk mensosialisasikan pada saat upacara hari Senin, itu pembina upacara itu menyisipkan juga amanat mengenai budaya positif, Pak. Oke, Bu Uca. Ibu Uca akan melakukan kolaborasi dengan pembina OSIS, kesiswaan, dan juga guru, serta pembina upacara hari Senin untuk menyisipkan amanat tentang budaya positif. Kira-kira apakah ada strategi yang lain yang bisa Ibu Uca lakukan sehingga budaya positif dapat diterapkan dengan maksimal? Oh iya Pak, agar murid dapat menjaga kebersihan kelas, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas agar dapat memantau murid ketika sepulang sekolah, murid dapat piket terlebih dahulu. Kemudian untuk menghindari murid yang piket di pagi hari berangkatnya yang terlalu siang, Pak. Selain itu juga saya sebagai guru berusaha menjadi pribadi yang dapat menjadi teladan bagi murid maupun bagi sesama guru yang lain dengan menerapkan budaya positif, Pak. Jadi Bu Uca telah memikirkan untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan kembali budaya positif yang telah disepakati sebelumnya, yaitu dengan menyisipkan juga pada saat upacara dan kolaborasi dengan wali kelas agar murid tetap dalam menjaga kebersihan kelas serta menjadi teladan ya Bu. Nah, dari keempat rencana yang Ibu usulkan, mana yang akan Ibu realisasikan segera? Sepertinya kolaborasi dengan pembina OSIS, kesiswaan, dan juga guru agar dapat mensosialisasikan kepada murid mengenai budaya positif yang telah disepakati sebelumnya, Pak. Untuk kegiatan yang lainnya itu dapat dilakukan setelah ini, Pak, setelah kegiatan ini sudah tercapai. Oke, kira-kira kegiatan kolaborasi tersebut seperti apa ya? Dari apa yang akan dilakukan itu dari kegiatan kolaborasi tersebut itu? Untuk pembina OSIS dapat mensosialisasikan kepada anggota OSIS. Kemudian pada kesiswaan dan juga guru dapat membuat suatu kegiatan khusus untuk mensosialisasikan budaya positif yang ada di sekolah, Pak. Oh, oke. Ibu dalam melakukan kolaborasi ini, kapan bisa Ibu dimulai atau kapan bisa dimulainya ya Bu? Secepatnya, Pak. Sepertinya akan saya mulai besok karena di hari Sabtu itu ada rapat rutin. Jadi saya dapat menyampaikan mengenai budaya positif ini di rapat tersebut, Pak. Wah, bagus sekali Bu Uca. Semoga rencana Ibu Uca berhasil. Oke Bu Uca, dari percakapan hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan?
Ya, jadi dari percakapan kita hari ini, saya sudah mendapatkan gambaran untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pembina OSIS, kesiswaan, guru, dan juga pembina upacara agar dapat mensosialisasikan mengenai budaya positif yang sudah disepakati sebelumnya. Selain itu juga menciptakan lingkungan kelas yang bersih dan juga dapat menjadi teladan bagi orang lain, Pak. Alhamdulillah. Ibu Uca sudah ada gambaran yang dapat Ibu Uca lakukan agar budaya positif dapat diterapkan secara maksimal sesuai dengan yang Ibu Uca rencanakan. Oke Bu Uca, saya tunggu perkembangan penerapan budaya positif di sekolah Bu Uca ya. Saya juga tidak sabar mendengar cerita Ibu selanjutnya. Ya Pak, terima kasih. Saya menjadi terbuka pikirannya untuk masalah saya mengenai penerapan budaya positif. Dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Pak. Ya Bu Uca, sama-sama. Terima kasih juga sudah berbagi dengan saya terkait penerapan budaya positif. Lain kali kalau ada yang mau diceritakan kembali, saya siap untuk melakukan diskusi. Jangan sungkan-sungkan ya Bu Uca. Ya Pak Darno. Selamat siang Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Uca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk hadir dan sadar sebetulnya di dalam proses coaching. Karena dalam proses coaching tadi saya merasa masih kurang dalam kehadiran. Iya benar sekali ya Pak. Menurut Pak Darno, dengan teknik atau cara apa yang agar dapat hadir dan sadar penuh dalam proses coaching Pak? Saya nanti akan menggunakan teknik stop. Wah, ide bagus Pak Darno. Semoga dalam proses coaching selanjutnya akan lebih bagus dan maksimal ya Pak. Amin. Terima kasih Bu Fitri untuk waktunya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk kita. Amin ya robbal alamin Pak Darno. Sama-sama Pak Darno. Baik Bu Vidya, saya permisi dulu. Ya Pak, silahkan.